Mengenai sosok Kiai Mustafa yang diwariskannya itu hanya satu, yakni pesantren. Dulu sangat langsung berhadapan dengan musuh. Sekarang musuhnya justru gaib. Munculnya kemarin SK dari gubernur jadi ramai lagi. Tapi bahasa, tata cara dalam tulisan tersebut seolah-olah mendikti Kiai. Kami berharap para santri, apapun yang terjadi, yakini bahwa ini adalah sebagai ujian dari Allah, sebagai tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di program Ngokoh, Ngobrol Bareng Tokoh. Kali ini, sesi ini kita akan membahas terkait pesantren di era new normal. Tentu era new normal ini menjadi sebuah perhatian baru untuk kalangan pesantren dan juga untuk seluruh tatanan masyarakat, karena kita harus beradaptasi dengan berbagai hal. Nah, untuk episode kali ini kita akan membicarakan tentang pesantren di era new normal bersama Pak Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, yang juga merupakan salah satu pengasuh daripada Pondok Pesantren Sukamanah, yaitu bersama Pak Kiai Haji Atam Rustam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Sehat Pak Ji? Berbicara new normal ini, sebelum nanti kita ini, kalau di pesantren Sukamanah sendiri, apa yang sudah disiapkan Pak Kiai untuk Alhamdulillah, di pesantren Sukamanah sebagaimana pesantren-pesantren lain, mulai pertengahan Juni ini akan datang lagi para santri, dan telah beberapa kali musyawarah rapat dengan pengurus untuk menyambut kedatangan dan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kami berinisiatif, teknik-tekniknya sudah dipersiapkan. Semua santri yang datang diperiksa, baik dari zona hijau, zona kuning, atau apalagi zona merah. Kalau dari zona merah tidak dulu masuk di lokasi pesantren, mungkin diisolasi nanti di Aliyah atau di SMA. Jadi intinya sekarang pesantren pun menerapkan beberapa protokol kesehatan yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan keluar lah untuk kita menghadapi pandemi ini. Selanjutnya Pak Kiai, kita tahu Sukamanah ini dengan pendirinya yaitu Kiai Haji Jenderal Mustafa, yang beliau sangat luar biasa, dan juga kita bisa petik pelajaran yang sangat luar biasa bagaimana santri-santri pada waktu itu, pada zaman beliau itu sampai rela, katakanlah, ke pesantren itu siap mengorbankan nyawanya dan sebagainya. Nah Pak Kiai, di masa ini apa sih yang bisa kita petik dari pelajaran dari santri-santri Kiai Jenderal Mustafa dan juga Kiai Jenderal Mustafa sendiri? Mengenai sosok Kiai Mustafa, alhamdulillah beliau telah berjuang mempertahankan akidah, juga sebagai perintislah kemerdekaan, dengan perjuangan-perjuangan yang kita ketahui, pengorbanannya, keberaniannya pada waktu itu. Untuk kami sekarang ini, karena beliau kesungguhannya dalam mempertahankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, maka yang diwariskannya itu hanya satu, yakni pesantren. Dengan kata lain, beliau menitipkannya itu adalah perjuangan di bidang pendidikan. Jadi jihad, tetap ruhul jihadnya tetap bersemangat, tapi jihad dalam kategori yang lain. Dulu sangat langsung berhadapan dengan musuh. Sekarang musuhnya justru gaib.
mana musuh, mana lawan. Makanya ruhul jihadnya itu diutamakan dalam segi pendidikan. Nah, alhamdulillah, jadi kesemangatan beliau dalam berjihadnya, insya Allah kami juga mengikuti sikap jihadnya, cuman berbeda praktek. Dulu itu karena musuhnya di hadapan, sementara sekarang justru yang diutamakan itu ruhul jihadnya, terutama dalam pendidikan. Mungkin kalau kita bisa ini kan, ini sangat menarik ya. Kalau dulu dengan semangat ruhul jihad kayak Jalan Mustafa, yang juga santri-santri dulu, kalau kita bayangkan datang ke pesantren menghadapi musuh sudah nyata. Kalau sekarang ya kita walaupun menghadapi musuh yang gaib itu, kita juga harus semangat. Mungkin untuk seluruh santri, para pelajar yang saat ini menonton, ini kita harus belajar dari Kiai Mustafa dan juga santri-santrinya pada waktu dulu, dan tetap hari ini kita juga sama-sama berjihad gitu. Ya, untuk selanjutnya Pak Kiai, kita berbicara pesantren di era new normal ini, tentu dengan kapasitas Pak Kiai sebagai Ketua PCNU, bagaimana sih PCNU hari ini menyikapi pesantren di era new normal secara kelembagaan gitu? Untuk atas nama Ketua PCNU mengenai lembaga pesantren ini, justru seolah-olah kami menginginkan dan berinisiatif dengan beberapa pesantren untuk memulai kegiatan di pesantren dengan tata cara melaksanakan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Tetap kita pesantren akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pesantren ini, insya Allah di pertengahan Juni ini. Mereka datang dari kampung masing-masing dengan aturan-aturan tertentu dan jadwal-jadwal tertentu. Untuk upayanya sendiri, mungkin kalau di NU kan ada RMI ya, Robito Mahid Islamiyah, itu yang mengatur tentang pesantren. Ada gak upaya-upaya tersendiri yang protokol kesehatan atau apapun yang diusahakan oleh RMI? Sebagaimana himbauan dari RMI berupa surat kemarin, bahwa tetap dilaksanakan dengan upaya pencegahan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jika memang ada yang disinyalir terkena, itu secepatnya harus berhubungan dengan pemerintah. Bahkan RMI meminta kepada pemerintah untuk kerjasama, terutama dalam pengadaan APD untuk pemeriksaan di para santri ini. Jadi kami menginginkan dan beberapa pesantren berdialog, santri yang masuk di pesantren, di asrama itu betul-betul yang sudah sehat, yang sudah tidak disinyalir apa-apa. Maka yang datangnya dari zona merah itu tidak langsung masuk di lokasi pesantren. Kenapa demikian? Karena kami berkeberatan kalau berjamaah ada jaga jarak, kalau ngaji agak ada jaga jarak. Nah, untuk hal tersebut maka pemeriksaannya seketat mungkin, karena di lokasi pesantren tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan, terutama jaga jarak. Gitu. Oleh karena itu, paling tidak jika disinyalir ada santri atau ustadz yang dikatakan sakit lah, flu atau batuk gitu apa, itu tidak boleh ikut ngaji. Nanti akan diperiksa lebih dini gitu. Oke, jadi sangat sekarang yang normal ini juga agak merubah tatanan hidup juga ya. Nah, ini juga sangat menarik ya Pak Kiai. Ketika kita melihat pesantren itu dari dulu sampai sekarang, mungkin dari berbagai pesantren itu punya ciri khas. Dan juga ciri khas itu, tradisi ini sangat luar biasa melekat gitu. Bahkan kalau kita melihat ada beberapa teman yang memang berawal dari pesantren sampai tua sampai ini kan, itu chemistry-nya bakalan sangat luar biasa karena memang terdidik dengan situasi yang sangat khas pesantren. Nah, dengan tradisi itu yang dikobong seperti apa, mungkin kita juga yang dari pesantren sangat mengerti tradisi dari pesantren. Nah, dengan adanya tatanan new normal ini,
bagaimana sih tradisi pesantren itu, apakah hilang ataupun bagaimana gitu dengan ada beberapa hal ini? Dengan adanya aturan-aturan dari protokol kesehatan, kemungkinan tradisi-tradisi pesantren yang biasanya secara bebas, ada ngaliwet, ada itu dan ini, maka dalam new normal ini kemungkinan tradisi-tradisi tersebut dibatasi. Dibatasi, santri tidak boleh keluar, tidak boleh jajan, gitu. Jadi betul-betul kami mengharapkan kepada yang akan datang, santri yang akan datang ke pesantren, betul-betul mengikuti aturan yang akan diterapkan di pesantren. Jadi ada aturan tambahan lah dalam menghadapi COVID ini. Gitu. Kan ada hal yang berbeda mungkin. Iya. Bedanya mungkin situasinya akan berbeda lah. Yang biasanya kumpul-kumpul makan, gitu. Nah sekarang mungkin agak sedikit dikurangi. Tapi mungkin tradisi itu insya Allah akan terus berjalan. Akan terus berjalan. Ya itu mungkin dikurangi. Mungkin kita juga kemarin-kemarin ada sebuah tulisan makanya dari Pak Nadir Sahusen, Rois Suriyah PCINU New Zealand kalau nggak salah ya. Beliau itu mengatakan bahwa pesantren itu sebagai lembaga yang paling tua dan juga lembaga yang terus bertahan dari dulu sampai sekarang, bahkan menghadapi penjajahan hari ini pun mungkin menghadapi corona pun pesantren akan terus bertahan dengan tradisinya gitu. Nah untuk dari menurut dari kalangan pesantren seperti Pak Kiai ini, mungkin ini juga tradisi ini sangat penting ya untuk dilanjutkan ke generasi-generasi selanjutnya. Ada gak upaya-upaya tertentu, mungkin kalau tadi membatasi dan sebagainya, ada upaya-upaya tertentu untuk terus mewariskan tradisi-tradisi yang memang tradisi pesantren ini sangat khas dan sangat luar biasa gitu mungkin. Jadi kalau di pesantren kami kira tidak diturunkan juga akan turun sendiri gitu. Tradisi pesantren itu walaupun tidak diajarkan tetapi akan sendirinya. Jadi mereka seperti di Sukamana ini sekarang periode ketiga. Jadi ciri-ciri khas tradisi-tradisinya tidak menghilangkan. Tetap sama saja. Sama, misalnya seperti ya dalam praktek pengajian, cara-cara melogatnya, sorogannya, gitu. Interaksi antara santri, kemudian khidmatnya santri kepada para kiai, gitu. Walaupun ya sekarang sudah modern, tapi kekhasan itu ada, gitu. Kekhasan di pesantren itu ada. Gitu. Jadi intinya pesantren ini akan terus tetap memegang prinsip-prinsip terdahulunya walaupun memang tantangan zaman itu berbeda. Dan mungkin pesantren pun tidak akan menutup daripada perubahan itu sendiri. Jadi cuman yang berbeda itu adalah tata cara teknik. Kalau dulu demikian, nah sekarang dengan kebijakan atau kemajuan zaman, nah, mungkin itu yang perbedaannya. Tapi tradisi khasnya itu tidak mungkin hilang. Selanjutnya Pak Kiai, ini kemarin ada yang menarik gitu kan, dengan adanya keputusan gubernur, walaupun hari ini mungkin per hari ini sudah ada revisi gitu ya. Namun ini jadi pembincangan yang sangat menarik di kalangan masyarakat, apalagi di kaum netizen itu kan. Nah menurut Pak Kiai sendiri, bagaimana sih menyikapi hal kemarin sehingga ini menjadi sebuah kegaduhan daripada masyarakat sendiri? Jadi yang ramenya itu karena kurang sosialisasi. Setelah terjadi ada reaksi. Kalau sosialisasinya ada, saya kira reaksinya tidak akan ramai begini. Nah, makanya saya pribadi juga menulis tentang sanggahan. Karena disinyalir walaupun niatnya baik, tapi bahasa, tata cara dalam tulisan tersebut seolah-olah mendikti kiai. Gitu. Ada pendiktian kiai. Sementara sekarang bukan tidak ada sih bantuan dari pemerintah, tapi kalau dibandingkan dengan bahasa yang kemarin ada itu, lalu apalagi harus membuat formulir pernyataan di atas materai dengan ada nada ancaman. Nah, itu saya kira etika lah. Nah, cuman setelah ada masukan-masukan, ada penjelasan dari Pak Wagub bahwa itu
bla bla bla, demikian penjelasannya, kami juga terima dan kami juga terima kasih. Cuman ada sedikit yang kami garis bawahi, bahwa hal tersebut sudah ada musyawarah dengan para kiai dan pengurus pesantren. Saya tanda tanya, pesantren yang mana, pengurus pesantren yang mana, gitu. Pengurus pesantren yang mana. Kalau memang itu sudah dimusyawarahkan, kenapa kami baru mengetahui pada waktu itu? Tidak terlibat. Karena apakah kami bukan pengurus di provinsi atau bagaimana? Kalau memang itu sudah dimusyawarahkan dengan pengurus pesantren dan para kiai, nah yang kurang mungkin sosialisasi. Sebelum sampai kepada para kiai di pesantren, kalau bisa jangan dulu diterbitkan lah. Terjadi demikian. Tapi alhamdulillah ada respon yang positif. Kami juga menulis di surat kabar, di media. Tujuannya bukan apa-apa, tapi untuk saling ada perubahan jika ada kekurangan-kekurangan. Alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan. Selanjutnya Pak Ki, karena mungkin kemarin adanya beberapa komunikasi dan sebagainya, mungkin dalam kesempatan ini bisa, mungkin sedikitnya lah bisa nanti diungkapkan apa sih usulan untuk khususnya pemerintah lah untuk menyikapi tentang pesantren di era new normal ini. Ya, yang paling pertama betul-betul kerjasama lah, kerjasama dari pemerintah, tidak sebelah pihak lah, tidak hanya memberikan sanksi gitu lah, atau tidak hanya memberikan syarat demikian tanpa ada bantuan. Sedikit ada bantuan alat lah untuk pemeriksaan dan sebagainya. Walaupun kami dengan pemerintah kabupaten itu betul-betul sudah sinkron lah, sudah mempersiapkan dari tim kesehatan, dari kepolisian, dari Dishub, baik di kecamatan sudah siap. Itu karena munculnya kemarin SK dari gubernur jadi ramai lagi. Padahal kami dengan pemerintah kabupaten sudah siap untuk mengatasi ini. Kemudian yang kedua, di samping kerjasama dengan pemerintah itu, sebisa mungkin dan harus bisa lah, kira-kira apa yang diperlukan di pesantren? Fasilitas itu. Jadi kalau dari provinsi itu apa? Sementara kami sudah mengusulkan kepada pemerintah, dan terima kasih kepada pemerintah kabupaten yang sudah betul-betul memberikan suatu arahan dan kesigapan gitulah. Dengan berbagai cara akan mengirim tim medis, kerjasama lah yang baik. Cuman kepada pemerintah provinsi, di samping ada SK tersebut, kira-kira apa yang bisa diberikan ke pesantren untuk menjajaki, menanggulangi COVID ini gitu. Itu ya, mungkin pesantren ini kan sangat urgent ya mungkin ya, seperti sekarang ya, mungkin karena pemerintah pun harus sangat jeli ya, apalagi di Tasikmalaya yang merupakan dikatakan kota santri gitu. Sehingga ini menjadi hal yang sangat vital mungkin untuk pendidikan di Tasikmalaya. Selanjutnya Pak Kiai, hari ini kan seperti Sukamana mungkin dan Sukahideng pun sama, santri-santri masih di rumah. Dan sekarang belum pesantren. Ada pesan-pesan mungkin untuk para santri untuk membangkitkan kembali semangatnya dan sebagainya gitu. Khusus kepada para santri pesantren Sukamana, alhamdulillah semuanya kabarnya itu dari orang tua baik-baik semua. Cuman yang agak sulit mungkin banyak para orang tua yang kebingungan dan kewalahan lah mendidik para santri di rumah selama 3 bulan, kan kurang lebih 3 bulan. Jadi banyak para orang tua yang kewalahan juga mengawasi dan sebagainya. Kami berharap para santri, apapun yang terjadi, yakini bahwa ini adalah sebagai ujian dari Allah, sebagai tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Sebagai tanda bahwa kita ini betul-betul dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita diberi kefakiran, kita diberi penyakit, dan kemudian kita bisa sabar,
itu merupakan kanzun, gudangnya Allah. Para ulama, sebahagian waliullah menyatakan kanzullah tersebut tidak akan diberikan kecuali kepada 3, yakni al-faqru, kemudian yang kedua al-marad, dan as-sabr. Oleh karena itu, alhamdulillah para santri di rumahnya masing-masing, kita tetap bersabar, kita tetap taat kepada Allah. Semoga Anda semua sehat dan mempersiapkan untuk datang di pesantren sesuai jadwal dan ikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pihak pesantren. Insya Allah kita sebentar lagi akan mengikuti pengajian dan kita rame-rame di asrama. Semoga sehat semua. Untuk selanjutnya Pak Kiai, mungkin ada yang bisa disampaikan ataupun himbauan untuk seluruh warga Nahdliyin di Tasikmalaya dan mungkin seluruh masyarakat Tasikmalaya. Yang paling pertama kepada warga Kabupaten Tasikmalaya, khususnya warga Nahdliyin, yang paling pertama menyikapi COVID-19 ini, yang paling pertama yakini bahwa ini adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu, dengan ujian ini kita harus bertambah dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, usahakan mengikuti himbauan dari pemerintah untuk pencegahan ini. Apapun yang terjadi, baik itu kekurangan harta, kekurangan kebutuhan, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Hadapi dengan sikap-sikap yang sabar. Jika ada hal-hal yang kurang enak didengar yang datangnya dari siapapun, terutama dari pemerintah, jangan langsung bertindak dengan main hakim sendiri, tetap kita bermusyawarah. Yang akhirnya semoga COVID-19 ini segera tidak ada dan kita beramal, kita bekerja di new normal ini betul-betul tambah mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ketawakalan kepadanya. Jadi tidak sesekali dengan diberinya corona ini kita frustasi. Harus tetap bersabar dan tetap taat kepada Allah, bahkan harus lebih dekat dengan Allah. Sekali lagi, jika ada sesuatu hal yang kurang enak didengar, apalagi sekarang sudah ada pemakjulan Jokowi, dengan adanya ini kami pengurus PC Kabupaten Tasikmalaya, Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, sangat tidak setuju kalau ada pernyataan pemakjulan Pak Presiden dan Wakil Presiden pada sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, karena ketidakhasilannya dalam perjuangan dan ada isu-isu PKI dan sebagainya. Ini mohon kita menyikapinya dengan penuh kearifan. Jangan sesekali kesalahan orang lain yang jauh bisa dilihat, sementara kesalahan diri pribadi tidak terlihat. Jadi jangan hanya so-sowan lah, so-oper lah. Lebih baik kita mendidik diri pribadi, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Itu mungkin yang disampaikan. Oke, terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Hari ini kita bersama-sama menghadapi new normal ini, kita sama-sama untuk terus bekerja dan terus memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita malah memperkeruh keadaan. Hari ini badai ini sudah sangat berlalu gitu. Maka hari ini bagaimana cara kita bekerja sama untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, bukan malah menambah permasalahan. Dan untuk para santri,
sebagaimana pesan Pak Kiai tadi dan juga kita belajar daripada para santrinya Kiai Haji Mustafa dan Kiai Haji Mustafa sendiri, kita bersama-sama di sini yang mau mengaji dan sebagainya. Sekarang para santri, mari kita bersama-sama kembali lagi ke pesantren untuk terus melanjutkan proses perjuangan berjihad di jalan Allah melalui pendidikan di pondok pesantren. Itu saja, terima kasih. Hatur nuhun Pak Kiai atas waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.